Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BW Channel. Pada episode sebelumnya, Aulia mencoba meyakinkan adiknya Daus agar ia bisa menerima Aulia untuk bisa bekerja di situ. Begini saja, aku bisa buktikan kalau aku ini tangguh. Aku sudah diajari bela diri oleh orang tuaku. Aku bisa menghajar orang-orang yang akan berani macam-macam di minimarket ini. Pengakuan Aulia membuat wanita itu keheranan. Kamu bisa bela diri? Iya benar, aku nggak bohong. Pria setengah baya dengan rambut klimis itu juga mendekati dan mempertanyakan langsung kepada Aulia. Bela diri apa yang kamu miliki? Kata orang tua tersebut. Orang-orang lain yang usianya nampak lebih tua juga penasaran. Ayahku adalah pelatih pencaksilat. Aku ikut pencaksilat sejak usiaku berusia 7 tahun, sehingga aku sudah terbiasa dengan pelatihannya, dan aku juga sering mendapatkan prestasi dari berbagai festival yang diadakan di berbagai daerah. Penjelasan Aulia membuat semua orang pun menjadi takjub. Aham, apa kamu benar-benar bisa menghajar orang-orang yang seperti para preman? Pria yang sebenarnya adalah ayah Daus itu semakin penasaran kepada Aulia. Tentu saja aku bisa. Bahkan aku bisa mematahkan besi dan sebagainya. Aku pernah merontokkan gigi preman yang berani menantangku. Aulia terus membanggakan dirinya. Astaga, luar biasa sekali kamu ini. Kakak perempuan Daus itu juga menikmati cerita keberanian Aulia. Ayo coba cepat, aku ingin melihatnya, tunjukkan jurus-jurusmu. Ayah Daus itu mengajak Aulia keluar teras minimarket. Ia menyiapkan beberapa batu bata sisa renovasi tempat itu. Aulia pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia membelah 3 tumpuk batu bata yang tersusun rapi dalam sekali pukulan. Ayah, ibu, dan kakak perempuan Daus pun merasa takjub sampai mulut mereka menganga. Kemudian Aulia pun mengambil sebotol kaleng soda yang kosong dan melemparkan ke atas, lalu menendang ketika kaleng itu turun. Dan kaleng itu pun meluncur cepat dan masuk ke dalam tong sampah yang berada di seberang jalan itu. Lagi-lagi keluarga Daus terkagum-kagum sampai bertepuk tangan riang. Aulia pun tersenyum menyombongkan dirinya. Kamu diterima. Bergabunglah di minimarket kami. Aku yakin kamu bisa bekerja dengan baik. Pria itu pun sangatlah terpukau pada keahlian Aulia dan ilmu bela dirinya. Mulai sekarang kamu jadi keluarga minimarket ini. Mulai besok kamu bisa bekerja. Daus pasti akan senang melihat kehebatanmu. Sekarang sudah aman, gak akan ada lagi preman yang datang malam-malam untuk memalak. Ibunya Daus juga menerima Aulia dengan tangan terbuka. Ini seragammu, besok saat bekerja hari pertama langsung dipakai saja ya. Kakak perempuan Daus pun menyerahkan beberapa potong pakaian berwarna biru tua berlogo minimarket itu padanya. Aulia benar-benar senang. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Dengan bekerja di minimarket itu, Aulia bisa bertemu dengan pangeran setiap malam. Terima kasih semuanya. Aku akan bekerja dengan semangat mulai besok. Bagus, kamu benar-benar hebat. Ibunya Daus menunjukkan kedua jempol tangannya sebagai pujian untuk Aulia. Baiklah, aku harus pulang sekarang. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa besok. Aulia yang senang diterima kerja pun melambaikan tangan dan tersenyum lebar. Seperti punya kekuatan baru, Aulia berlari dari minimarket itu sampai ke rumahnya dengan kekuatan penuh. Aulia sungguh tak sabar mendengar pendapat kakaknya ketika ia memberitahu kabar baik ini. Menjadi seorang kakak adalah anugerah yang indah dari Sang Pencipta. Tidak semua orang mendapat kesempatan berperan sebagai kakak dalam kehidupan sebuah keluarga. Kakak bukanlah hanya sebatas julukan sebagai anak yang lebih tua dibandingkan adik-adiknya, tetapi kakak adalah panutan, pelindung, pembela, sumber pengetahuan, sekaligus teman bertukar pikiran dan berbagi banyak hal bagi adik-adiknya. Benar adanya jika hubungan kakak beradik tak akan bisa digantikan dengan apapun juga. Ikatan darah dan daging lebih kuat yang pastinya saling membutuhkan satu sama lain. Keterikatan batin itu pun akan menjaga mereka dalam kebersamaan yang erat. Anggi adalah kakak yang baik untuk Aulia. Selain menggantikan peran orang tuanya, Anggi juga menjadi penasehat sekaligus pengingat untuk adiknya yang ceroboh dan selalu gegabah. Sebenarnya Anggi tak pernah mengharapkan yang muluk-muluk. Anggi hanya ingin Aulia bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik di setiap harinya. Sore itu, Anggi baru saja pulang dari toko roti tempatnya bekerja. Wajahnya nampak berseri-seri karena ia membawa lumayan banyak roti yang tak laku dijual pada hari itu. Toko roti modern tempat Anggi bekerja itu tak pernah menjual kembali roti yang dibuat di hari kemarin. Anggi yang melihat Aulia duduk di pasaiban rumah, ia pun merasa adiknya itu seperti sedang memikirkan sesuatu.
Anggi segera menyembunyikan kantong plastik yang berisi roti-roti itu di belakang punggungnya. Ia ingin memberi sedikit kejutan pada Aulia yang belum bisa menyelesaikan masalahnya di sekolah. "Kenapa kamu di luar? Banyak nyamuk di sini, masuklah," ajakan Anggi diikuti oleh Aulia. "Kakak, aku ingin bicara denganmu," Aulia menyampaikan niatnya yang sedari tadi ditahannya sambil menunggu kakaknya pulang bekerja. "Mau bahas apa lagi? Kalau masalah itu, aku sudah memikirkannya. Besok aku akan membawamu ke rumah sakit. Jika kamu benar-benar masih perawan, mereka nggak akan memfitnahmu lagi." Anggi pun mengatakan itu sembari menyerahkan sebuah roti isi coklat pada adiknya. "Makanlah, aku bawakan banyak roti yang nggak laku dijual. Aku ingat waktu di toko bahwa adikku adalah orang yang rakus, makanya aku bawa pulang roti-roti ini. Mubazir juga kan kalau harus dibuang," sambung Anggi sambil tersenyum. "Iya, memang sayang kalau dibuang, lebih baik masuk ke mulutku. Lagi pula roti-roti ini masih empuk, enak dan masih layak makan." "Terima kasih ya kak, berkat kakak aku bisa makan roti tiap hari seperti orang-orang yang tinggal di Eropa." Ocehan Aulia membuat kakaknya tersenyum lagi. "Setelah makan kamu harus belajar. Tadi siang kepala sekolahmu menceramahiku. Dia bilang kamu itu bodoh, kamu kurang cerdas dan tertinggal jauh dibandingkan murid-murid lainnya. Dia juga bilang kamu murid yang paling jelek." Anggi membohongi adiknya dalam perkataannya. "Gak mungkin orang itu bilang begitu, itu karanganmu saja kak." Aulia terlihat kesal, kakaknya hanya tertawa kecil sambil menata roti-roti bawaannya di atas piring. Aulia pun mendekati Anggi dengan gerakan-gerakan yang sedikit mencurigakan. Aulia merasa tidak pernah sebegini tegangnya ketika ingin meminta izin dari kakaknya. "Kakak," panggil Aulia dengan suara pelan. Anggi pun menoleh dan memandang kedua mata Aulia. "Aku ingin bekerja." "Aku juga sudah dapat pekerjaannya. Aku bisa bekerja mulai besok." "Aku boleh kan bekerja dari sore sampai malam?" tanya Aulia sambil menahan ketakutannya. "Siapa yang menyuruhmu bekerja? Tugasmu adalah belajar." Anggi pun menunjuk dan menekan kening Aulia dengan telunjuknya berkali-kali. "Kakak, tolong izinkan aku mohon." "Enggak, aku enggak akan izinkan kamu bekerja." "Kak, aku bisa membantu kakak mencari uang. Tolonglah biarkan aku bekerja di minimarket dekat sekolah itu. Please kak." "Enggak, sekali lagi aku bilang enggak ya, tetap enggak." "Kakak, aku juga ingin mendapatkan uang dari kerja kerasku. Paling enggak aku bisa memenuhi kebutuhanku sendiri. Kalau kamu bekerja, kamu bisa jadi orang yang terbodoh di sekolahmu. Kamu enggak akan punya waktu lagi untuk belajar. Kamu akan sibuk dengan pekerjaanmu terus." "Aku janji kak, aku akan belajar. Aku akan dapat nilai yang bagus. Please kak, tolong biarkan aku bekerja di sana. Aku akan bekerja sambil belajar." Aulia memohon dengan sangat. "Sekali aku bilang enggak ya tetap enggak. Aku nggak pernah menyuruhmu mencari uang kan?" Anggi benar-benar tak setuju dengan kemauan adiknya itu. "Aku akan tetap bekerja di sana walaupun kakak bilang tidak setuju. Aku akan tetap jadi pegawai di sana, di dalam minimarket itu." Aulia pun menunjukkan sisi keras kepalanya. "Kamu minta dihajar." Bagaimanapun Anggi tetap melarangnya. "Kakak, aku tahu keadaan uang di rumah ini seperti apa. Jadi biarkan aku bekerja. Paling enggak aku bisa punya uang untuk membeli apapun yang aku mau." Aulia masih berusaha meyakinkan kakaknya. "Aku selalu membelikan semua kebutuhanmu. Lalu apalagi yang kamu inginkan?" Anggi itu adalah sosok kakak yang tidak mudah untuk dibujuk. "Aku ingin membantumu kak. Berbagilah kesulitan ini denganku. Biarkan aku bekerja. Biarkanlah aku memenuhi kebutuhanku sendiri dengan caraku yang bekerja. Aku pasti bisa. Aku akan buktikan pekerjaanku ini gak akan mengganggu sekolahku." Aulia pun memohon kepada kakaknya. Ia terlihat sangat serius. "Baiklah, kamu boleh bekerja tapi ada syaratnya. Ujian akhir nanti, aku ingin lihat semua nilaimu yang bagus. Kalau sampai nilaimu jelek, kamu gak hanya keluar dari pekerjaanmu saja, kamu juga bisa saja tinggal di kelas yang sama. Kamu sendiri yang akan menanggung malunya. Mengerti kamu?" Anggi sedang menekan adiknya untuk berpikir sekali lagi. "Baiklah, nanti nilai ujianku akan bagus. Mulai besok semua nilai-nilaiku juga akan bagus. Aku akan belajar, aku akan buktikan." Aulia meyakinkan dirinya. "Kamu seyakin itu? Aku saja nggak yakin. Paling 1 atau 2 hari saja kamu semangat belajar. Setelah itu kamu bermalas-malasan lagi. Lagi pula selama ini juga kamu jarang buka buku kan?" Setelah mengatakan itu, Anggi menghindari Aulia. Ia lelah berdebat dengan adiknya setelah pulang dari pekerjaannya. "Aku pasti bisa, aku yakin pasti bisa dapat nilai 100 setiap hari." Aulia menekankan semangat yang besar dalam dirinya. Tapi nggak jadi."
Aku cukup memiliki nilai 90 atau 80 saja. Aulia mulai berkompromi dengan dirinya karena ia ingin merubah menjadi lebih baik. Apapun yang akan terjadi akan kita lanjut di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.